Kita tinggalkan tahun 2020. Majalah Times menyebut 2020 sebagai the worst year ever, tahun terburuk dalam sejarah dunia. 2020 menjadi annus horribilis, tahun penuh kengerian. Badai pandemi COVID-19 meluluh lantakkan semua tatanan yang sudah dibangun. Bagaimana dengan 2021 yang baru mulai kita tapaki? Semua pihak berharap vaksin menjadi game changer. Vaksin menjadi harapan. Vaksin seakan menjadi lorong terang di tengah ketidakpastian. Vaksin diharapkan bisa mengendalikan pandemi. Nyatanya, virus COVID-19 telah menginfeksi 82 juta warga dunia dan menewaskan lebih dari 1,8 juta warga dunia di 218 negara. Di Indonesia lebih dari 700.000 orang terinfeksi COVID-19. Lebih dari 21.000 orang meninggal dunia. Para tenaga kesehatan adalah pahlawan 2020. Bagi Indonesia 2021 belumlah terang benderang. Seperti kata lagu, kulihat terang meski tidak benderang. Ada harapan dengan vaksin, namun kerja keras dibutuhkan untuk melakukan vaksinasi lebih dari 180 juta orang. Tak ada jalan lain bagi pemerintahan Presiden Jokowi untuk fokus pada pengelolaan pandemi, fokus pada pengelolaan resesi ekonomi yang sedang kita jalani. Menerawang 2021, tahun kerbau dalam astrologi Cina, tetaplah menjadi tahun penuh tantangan bagi Presiden Jokowi. Penanganan pandemi, krisis ekonomi adalah tantangan terbesar. Bersyukur kita punya Menteri Kesehatan baru, Budi Gunadisadikin. Ia dikritik bukan seorang dokter, tetapi seorang berbackground fisika nuklir. Tetapi Budi adalah sosok yang percaya pada sains, percaya pada data, dan mudah-mudahan itu akan sedikit mengubah kebijakan penanganan pandemi. Pada tahap awal, di awal-awal bulan Januari, fokus pada potensi, pada kemungkinan lonjakan kasus akibat libur panjang. Itu sesuatu yang mengerikan kalau tidak diantisipasi, karena sejarah mengatakan setiap liburan panjang lonjakan kasus bisa meningkat sampai 30-40%. Segala kemungkinan terburuk harus diantisipasi. Program vaksinasi adalah game changer. Tak ada jalan pulang selain melanjutkan program vaksinasi. Meskipun Presiden Jokowi telah menggratiskan vaksin, tetapi vaksin mandiri harus tetap dibuka. Perusahaan-perusahaan, orang-orang yang mampu tetap harus dimungkinkan untuk melakukan vaksinasi. Selain mempercepat terjadinya herd immunity, komunitas kawasan, tetapi juga agar beban negara tidak terlalu banyak. Herd immunity, komunitas kawasan harus menjadi tujuan. Tanpa adanya vaksin mandiri tentunya akan terlalu lama untuk terjadinya imunitas kawasan. Dampak dari pandemi sudah kita lihat, pengangguran terjadi di mana-mana, sejumlah perusahaan harus tutup, krisis resesi ekonomi bisa menjadi krisis ekonomi, dan kemungkinan terjadinya krisis sosial adalah tantangan harus dihadapi oleh pemerintah. Perubahan kebijakan dari bantuan sembako menjadi bantuan tunai adalah sesuatu yang baik, asal itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan by name, by address. Tidak mungkin pandemi ini diatasi sendirian, tetapi harus ada kolektivitas, harus ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, ormas, dan pengusaha. Dan disitulah butuh orkestrasi, butuh jenderal yang kemudian bisa membangkitkan kebersamaan mengatasi krisis.
Namun demikian masih banyak pekerjaan rumah di 2021. Pemilihan Kapolri akan terjadi pada bulan Januari. Itu juga akan bisa memicu dinamika politik untuk mencari pengganti siapa Kapolri pengganti Jenderal Idam Aziz. Konsolidasi internal di kepolisian tetap harus dilakukan untuk tetap menjaga harmoni dengan TNI di akar rumput. Dinamika sosial politik juga bisa terjadi pasca penembakan 6 laskar SPI, pasca pernyataan dari Menko Polhukam bahwa FPI adalah organisasi yang izinnya tidak diperpanjang, di masyarakat muncul istilah pembubaran, itu adalah tetap akan punya ekses dalam tahun 2021. Tetap di bidang hukum, kasus hukum seperti Maria Pauline Lumowa yang ditangkap dari Serbia oleh Menteri Hukum dan HAM sampai sekarang juga belum jelas kelihatan di mana penemuan kasusnya. Itu adalah kasus-kasus utang dari kepolisian yang harus kemudian tetap dituntaskan. Begitu juga dengan penyelundupan Harley dan Brompton yang melibatkan direksi jajaran Garuda yang belum juga kedengaran sampai di mana kasus itu akan ditangani. Dari KPK, kasus yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara, bekas Menteri Sosial, dan juga bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, bisa jadi akan menyeret nama-nama besar yang ada. Itu adalah potensi-potensi yang bisa terjadi dinamika sosial politik yang terjadi 2021. Juga masih hilangnya Harun Masiku tetaplah menjadi PR. Di 2021 juga suksesi Panglima TNI bisa saja memancing dinamika politik. Panglima TNI Hadi Cahyanto akan pensiun di 2021. Siapa penggantinya? Apakah kemudian KSAD Jenderal Andika Perkasa atau KSAL Yudo Margono? Terserah kepada Presiden Jokowi. Atau penggantian Panglima TNI terkait dengan reshuffle jilid 3 itu sangat mungkin terjadi. Dinamika politik bisa saja terjadi soal Omnibus Law yang sedang diuji di MK. Putusan MK bisa mengkoreksi Omnibus Law Cipta Kerja, tapi bisa juga kemudian membakukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi ketidakpuasan publik tetaplah harus diantisipasi. Pelantikan kepala daerah 9 Desember 2020 akan terjadi di 2021. Ini akan menjadi tontonan yang menarik karena sejarah akan mencatat bagaimana putra dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution, ketika dia memerintah menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan, publik akan melihat bagaimana performance dari keluarga presiden. Barangkali yang bakal menguras energi di tahun 2021 adalah perumusan undang-undang pemilihan umum. Disitulah betul-betul akan terjadi tarik-menarik kepentingan. Apakah desain pemilihan umum 2024 tetap dengan ambang parlemen dan ambang batas presidensial threshold seperti yang ada sekarang, atau akan dikurangi? Ini akan menjadi sebuah tarik-menarik politik dan bisa saja akan meretakkan kohesi di kabinet koalisi kabinetnya Pak Jokowi yang sekarang sedang berada. 2024 menjadi sesuatu pemilu yang menarik karena Presiden Jokowi by konstitusi tidak boleh mencalonkan diri lagi. Dan disitulah medan pertarungan terbuka bagi menteri-menteri yang ada di kabinet Presiden Jokowi sekarang, bagi kepala daerah yang sekarang sedang menjabat. Sehingga pemilihan kepala daerah apakah akan dilangsungkan di tahun 2024 atau akan ada pemilu di 2022-2023 itu akan ditentukan di 2021. Itulah dinamika-dinamika politik yang bisa terjadi di tahun 2021. Energi bangsa bisa saja terkuras kepada desain pemilu di 2024. Tetapi fokuslah kepada bagaimana pandemi ini ditanggulangi, bagaimana krisis dan resesi ekonomi ini bisa diatasi sehingga tidak terjadi krisis multidimensi. Tetap perlu ada orkestrasi untuk menjaga kolektivitas bangsa karena krisis kesehatan, potensi resesi ekonomi tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Tetap butuh keterlibatan dunia usaha, tetap butuh keterlibatan dari organisasi masyarakat dan masyarakat. Itu adalah gambaran di 2021 yang baru kita tapaki, tapi tetaplah optimis bahwa badai pandemi ini juga belum selesai. Tapi apapun yang terjadi, janganlah pernah untuk tidak mencetir Indonesia,
Dan janganlah pernah lupa untuk tetap menggunakan masker dimanapun Anda berada.